Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemla Roibah Ida, kepada jajaran pengurus dan teman-teman semua yang saya cintai semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan kitab Mahkota Sulaiman bab yang kedua. Sulaiman. Jadi Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman yang selalu mendampingi ketika Nabi Sulaiman itu akan dinobatkan sebagai putra mahkota dari kerajaan Bani Israel. Karena Nabi Daud itu sengaja membawa Nabi Sulaiman ke tiap sidang peradilan, masalah persoalan dan sengketa masyarakat. Dan Nabi Sulaiman itu terpandai dari para saudaranya. Nah, wahyu menjadi hukum nas karena tingkat kekuatan hukumnya lebih tinggi dan lebih kuat daripada ijtihad. Nah, Nabi Sulaiman sendiri itu memiliki kematangan dalam berpikir dan keberanian dalam mengajukan pendapat. Nah, Allah juga berfirman, sesungguhnya kami memberikan kepada Sulaiman hukum yang lebih tepat. Nah, ada suatu cerita di mana memang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu selalu berbeda pendapat. Nah, dulu ada dua orang wanita, yang mana salah satu dari anak mereka itu, jadi ada dua orang wanita yang sama-sama mempunyai anak. Salah satu dari anak mereka itu diterkam oleh harimau. Sedangkan wanita satu mengatakan yang diterkam oleh harimau itu adalah anakmu dan yang masih hidup itu adalah anakku. Kemudian mereka berdua mendatangi Nabi Daud alaihissalam, dan terhadap Nabi Daud diputuskan sesungguhnya anak yang masih hidup itu adalah anak wanita yang lebih tua usianya. Nah, karena seorang wanita itu merasa kurang percaya atau mengkritis pendapat dari Nabi Daud alaihissalam, maka ia mendatangi putranya yaitu Sulaiman alaihissalam. Kemudian terhadap Nabi Sulaiman dikatakan, ambilkan aku pisau, maka aku akan belah satu anak ini menjadi dua. Kemudian usia yang lebih tua mengatakan, jangan berbuat demikian. Yang masih hidup ini adalah anaknya. Nah, jadi terlihat kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa dalam masyarakat. Nah, jadi Nabi Sulaiman layak akan menggantikan tahta dan menempati singgasana di atas kerajaan Bani Israel dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, penerima nikmat itu pasti, tapi tiada mawar yang berduri. Jadi penerima nikmat itu pasti selalu ada pendengki yang menyertai. Sebagaimana Nabi Sulaiman memiliki seorang kakak yang bernama Absalom yang tidak terima dengan keputusan ayahnya tersebut, menganggap saudara atau adiknya itu belum mempunyai cukup pengalaman. Maka dari itu ia memberontak keputusan ayahnya, sehingga ia menghasut para masyarakat, membantu menyelesaikan masalah persoalan mereka, mempersatukan mereka secara diam-diam, jauh dari kepemimpinan Sulaiman alaihissalam, dan sampai ia itu mencegat di depan untuk menghasut para masyarakat, membantu dan mempengaruhi masyarakat, karena Absalom merasa tidak terima dengan keputusan ayahnya yang ingin menjadikan Sulaiman alaihissalam sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya di atas kerajaan Bani Israel. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.